Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman guru PAUD yang berbahagia. Kita jumpa lagi di channel PAUD Akademia. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di PAUD dalam situasi yang masih diliputi pandemi COVID-19 ini. Mari kita bahas agar menjadi paham dan dapat melaksanakan PTM terbatas dengan baik dan benar. Perlunya PTM terbatas bagi anak-anak kita. Pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 1,5 tahun, namun belum ada tanda-tanda akan berakhir. Pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal sebagai BDR yang berkepanjangan akan berdampak negatif pada peserta didik, seperti terjadinya kejenuhan, stres, dan terhambatnya kemajuan akademis karena berkurangnya banyak kesempatan belajar yang harusnya dapat diperoleh di sekolah, atau dikenal sebagai terjadinya learning loss. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan bersama 4 menteri, yaitu Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, tanggal 30 Maret 2021 yang mendorong perlunya PTM terbatas. Kedepan, kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan selalu meningkatkan kekebalan tubuh dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Terkait pelaksanaan PTM terbatas, Mendikbudristek Mas Nadiem Anwar Makarim berpesan, kita harus memiliki keberanian untuk mendorong pembelajaran tatap muka terbatas yang tentu saja disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pesan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pelaksanaan PTM terbatas di setiap satuan pendidikan, termasuk di PAUD. Oleh karenanya, perlu kita sambut dengan kesungguhan dalam persiapan maupun pelaksanaannya. Bagaimana pelaksanaan PTM terbatas? Yang pertama, mengacu pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat. Kebijakan pemerintah pusat tertuang dalam keputusan bersama 4 menteri tertanggal 30 Maret 2021. Pada saat ini telah terbit pula panduan orang tua dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 sebagai acuan bagi orang tua maupun guru. Yang kedua, Lembaga PAUD telah memperoleh izin dari pemerintah daerah setempat. Izin akan dikeluarkan jika lembaga PAUD telah memenuhi semua persyaratan. Terkait hal ini, maka ikuti arahan dan bimbingan dari petugas Dinas Pendidikan setempat. Yang ketiga, orang tua tetap memiliki hak untuk memilih, yaitu apakah akan mengikut sertakan anaknya dalam PTM terbatas atau akan tetap belajar dari rumah. Hal ini sudah diatur dalam buku panduan tersebut. Yang keempat, PTM terbatas dilakukan selama 2 jam per pertemuan. Hal ini sangat singkat, sehingga perlu diatur secara cermat agar efektif. Dan yang kelima, PTM dilakukan 2-3 kali dalam seminggu. Hal ini sesuai dengan kesiapan pihak lembaga PAUD maupun orang tua. Berikut ini saya akan memberikan tips pelaksanaan PTM terbatas. Yang pertama, susun jadwal kegiatan secara baik. Penyusunan jadwal secara baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan. Yang kedua, hindari kejar target kemampuan calistung anak. Kemampuan calistung bukan merupakan target kurikulum di PAUD, melainkan di sekolah dasar. Yang ketiga, awali dengan kegiatan di luar ruangan.
Permainan gerakan kasar dan paparan matahari sangat penting dilakukan setiap hari oleh anak usia dini. Yang keempat, optimalkan kegiatan di dalam ruangan. Susun rencana program pembelajaran yang baik agar kegiatannya terarah. Dan yang kelima, jalin kerjasama yang baik dengan para orang tua. Kerjasama dengan orang tua mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan program ini. Berikut ini adalah contoh jadwal kegiatan harian PTM terbatas. Yang pertama, penyambutan kedatangan dan bermain bebas. Kegiatan ini penting agar anak merasa nyaman saat memasuki gerbang sekolah. Setelah berpisah dengan orang tua atau pengantarnya, anak dipersilakan bermain bebas dengan teman-temannya di luar ruangan dengan pesan agar tetap menjaga jarak. Yang kedua, permainan gerakan kasar di halaman. Selain untuk kebugaran, kegiatan ini juga berguna sebagai transisi kegiatan sebelum kegiatan di dalam ruangan. Yang ketiga, kebersihan diri, minum, dan transisi kegiatan berikutnya. Setelah melakukan permainan gerakan kasar, anak-anak perlu melakukan pendinginan. Juga anak perlu minum dan membersihkan diri dengan antre sebelum masuk ke ruangan masing-masing. Yang keempat, circle time sebagai pengantar sebelum bermain. Kegiatan ini merupakan pengantar sebelum anak-anak bermain di sentra, area, ataupun di sudut. Yang kelima, bermain di sentra, area, atau sudut. Jika ragam dan jumlah peralatannya cukup, anak membutuhkan waktu setidaknya 45 menit agar dapat bermain secara tuntas. Yang keenam, beres-beres, minum, dan transisi kegiatan berikutnya. Kegiatan beres-beres dilakukan dengan melibatkan seluruh anak. Selanjutnya, anak diingatkan untuk minum. Anak perlu diingatkan minum setiap 1 jam sekali agar tidak terjadi dehidrasi, karena anak sering lupa untuk minum. Yang ketujuh, circle time untuk refleksi pengalaman bermain. Kegiatan ini digunakan untuk menanyakan apa yang terjadi pada saat anak bermain, dengan siapa dia bermain, dan bagaimana kesan-kesannya. Dan yang kedelapan, penjemputan kepulangan anak. Lembaga PAUD perlu memastikan agar anak pulang dengan aman. Hindari kejar target kemampuan membaca, menulis, dan berhitung pada anak. Kemampuan calistung bukan merupakan target kurikulum PAUD. Jelaskan kepada orang tua agar mereka paham. Kegiatan anak berpusat di sentra, area, ataupun sudut berupa kegiatan belajar melalui bermain. Sediakan buku gambar, kertas, dan alat-alat tulis di setiap sentra, area, maupun sudut. Hal ini akan merangsang munculnya kemampuan keaksaraan pada anak. Kegiatan keaksaraan dilakukan dalam kegiatan bermain di sentra, area, ataupun sudut tersebut. Keaksaraan anak sifatnya masih pengenalan. Hindari tugas mengerjakan lembar kerja siswa atau sekedar mewarnai, kecuali jika kegiatan tersebut merupakan pilihan bagi anak. LKS atau buku mewarnai boleh saja asalkan disediakan sebagai pilihan kegiatan, bukan diwajibkan untuk semua anak. Awali dengan kegiatan di luar ruangan. Ini alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan di tempat terbuka akan meningkatkan kesegaran jasmani anak. Kesegaran jasmani akan meningkatkan semangat belajar anak.
Alasan yang kedua, paparan matahari akan meningkatkan kadar vitamin D pada anak. Kecukupan vitamin D bukan hanya membuat tulang belulang anak menjadi padat dan kuat, tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan banyak manfaat lainnya. Alasan yang ketiga, permainan gerakan kasar akan membuat anak sehat, kuat, dan bugar. Hal ini penting untuk mendukung keberhasilan belajar anak. Alasan yang keempat, permainan gerakan juga merangsang perkembangan otak anak. Setiap gerakan yang dilakukan oleh anak akan terhubung dengan otaknya sehingga memperkuat jaringan pada otaknya. Dan alasan yang kelima, permainan gerakan kasar untuk anak usia dini perlu dilakukan setiap hari. Bagi anak, bergerak adalah mencerdaskan, sehingga sangat penting dalam mendukung perkembangan kecerdasannya. Perlunya mengoptimalkan kegiatan di dalam ruangan. Kegiatan di luar dan di dalam ruangan sama pentingnya dan saling melengkapi. Optimalisasi kegiatan di dalam ruangan dapat dilakukan dengan cara antara lain yang pertama, menyediakan alat permainan yang beragam dan cukup jumlahnya. Dengan demikian, terdapat banyak pilihan bagi anak dalam bermain. Yang kedua, jenis kegiatan disesuaikan dengan rencana program pembelajaran atau RPP. RPP merupakan rancangan kegiatan sehingga perwujudannya adalah dalam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anak. Karenanya, keduanya harus selaras. Yang ketiga, kegiatan dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. Namun terkait dengan PTM ini, tentu harus memperhatikan rambu-rambu protokol kesehatan, antara lain jaga jarak. Yang keempat, kegiatan agar diupayakan dapat merangsang semua aspek perkembangan anak. Prinsip pengembangan anak bersifat menyeluruh dan terpadu. Pengembangan aspek tertentu juga berdampak terhadap pengembangan aspek lainnya. Jika ada aspek yang kurang tersentuh, peran guru diperlukan agar menjadi tersentuh lebih kuat. Sebagai contoh, pengembangan aspek spiritual dan moral terkadang membutuhkan peran guru agar masuk di dalam proses pembelajaran anak. Dan yang kelima, berikan kepada anak kebebasan memilih kegiatan yang diminati. Hal ini penting agar kegiatan anak didorong oleh keinginan sendiri di dalam diri anak itu. Jalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Hal yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama, membentuk paguyuban orang tua per kelompok atau kelas anak. Paguyuban ini penting sebagai wadah kebersamaan para orang tua atau wali dalam mendukung pendidikan anaknya. Yang kedua, mintalah paguyuban membuat WhatsApp group bagi paguyuban orang tua. WhatsApp group ini sebagai media informasi dan untuk menampung harapan atau keinginan dari para orang tua. Sebaiknya guru jangan ikut serta di dalamnya, agar para orang tua memiliki kebebasan bersuara dan guru juga tidak kebingungan menanggapi beragamnya suara orang tua. Biarkan usulan bergulir dulu secara internal di dalam grup orang tua. Selanjutnya usulan disepakati oleh orang tua lah yang akan disampaikan kepada para guru maupun pihak sekolah. Yang ketiga, salurkan komunikasi dari sekolah atau guru melalui ketua paguyuban. Demikian pula, setiap informasi dari guru atau pihak sekolah yang perlu diketahui oleh orang tua sebaiknya disalurkan melalui ketua paguyuban. Yang keempat, tampung aspirasi orang tua sebagai bahan masukan. Aspirasi orang tua penting sebagai bahan masukan kepada guru maupun pihak sekolah. Dan yang kelima,
Berdayakan potensi orang tua untuk mendukung kemajuan sekolah. Orang tua memiliki potensi besar dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan PAUD jika komunikasi dapat dibangun secara baik. Berbagai masalah yang dihadapi menjadi ringan jika memperoleh dukungan dari para orang tua. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD yang saya banggakan, seperti biasa, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kita terhadap materi pada video ini, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, mengapa perlu PTM terbatas? Nomor 2, bagaimana pelaksanaan PTM terbatas? Nomor 3, buat jadwal kegiatan harian PTM terbatas. Nomor 4, mengapa perlu menghindari target kemampuan calistung pada anak? Nomor 5, mengapa perlu mengawali dengan kegiatan di luar ruangan? Nomor 6, bagaimana cara mengoptimalkan kegiatan di dalam ruangan? Dan yang nomor 7, bagaimana cara menjalin kerjasama dengan para orang tua? Apabila teman-teman masih ragu dalam menjawab, coba dengarkan sekali lagi video ini secara lebih cermat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Demikian ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD materi kita pada episode ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kita bisa karena biasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.